Perkenalkan, nama saya Soleh Budiman dengan NIM A1D1200037 dari kelas Ruang 001. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pembelajaran IPA di SD menggunakan media pembelajaran yang berupa styrofoam. Dan juga pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai simbiosis. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasan materi simbiosis. Apa sih itu yang dimaksud dengan simbiosis? Baik, di sini kita masuk ke pengertian simbiosis. Simbiosis ialah sebuah hubungan timbal balik di antara dua makhluk hidup yang berbeda. Istilah tersebut dipakai untuk menjelaskan suatu interaksi antar organisme yang hidup berdampingan. Tak bisa dipungkiri, makhluk hidup yang ada di bumi semuanya saling bergantung dan berhubungan satu sama lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa simbiosis merupakan sebuah pola interaksi yang sangat erat di antara dua organisme yang mempunyai jenis yang berbeda. Simbiosis terjadi karena suatu organisme tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain. Baik, di sini saya membagi simbiosis menjadi tiga macam. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua ada simbiosis komensalisme, dan yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Baik, mari kita bahas satu persatu mengenai simbiosis tersebut. Yang pertama kita bahas mengenai simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme ialah suatu merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda, yang saling bergantung dan menguntungkan. Nah, pada simbiosis mutualisme ini, kedua pihak yang terlibat simbiosis akan mendapat keuntungan masing-masing. Jadi tidak ada yang dirugikan, malahan ada saling keduanya menguntungkan. Nah, kita ambil contoh yang pertama yaitu kupu-kupu dan bunga. Mengapa kupu-kupu dan bunga? Di sini kupu-kupu akan hinggap dan menghisap madu yang terdapat di bunga tersebut. Nah, kupu-kupu mendapat keuntungan berupa makanan, sedangkan bunga akan dibantu proses penyerbukannya. Nah, di sini kita bisa melihat kupu-kupu diuntungkan dengan mendapatkan makanan yang berupa madu atau serbuk-serbuk, dan bunga diuntungkan dengan proses penyerbukannya. Nah, yang kedua ada burung jalak dan kerbau. Burung jalak memakan kutu yang ada di badan kerbau, yang dimana keuntungan burung jalak yaitu ia dapat mendapatkan makanan berupa kutu yang ada di tubuh kerbau, dan keuntungan untuk kerbau ialah dibantu karena rasa gatal yang diakibat oleh kutu, dan kutu tersebut dimakan oleh jalak. Jadi rasa gatal tersebut hilang. Nah, di sini burung jalak dan kerbau saling menguntungkan, yang dimana burung jalak mendapatkan makanan dan kerbau menghilangkan rasa gatal yang diakibatkan oleh kutu. Oke, untuk yang ketiga kita masuk ke contoh jamur dan tanaman alga. Jamur akan membuat lingkungan menjadi lembab. Tanaman alga mendapat keuntungan karena bisa melakukan proses fotosintesis. Sementara jamur juga bisa mendapat makanan dari fotosintesis yang dilakukan tanaman alga. Nah, saling menguntungkan antara jamur dan tanaman alga. Baik, di situ contoh tiga simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Baik, untuk yang contoh kedua, termasuk contoh yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Macam-macam yang kedua simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ialah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan pihak yang lain tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Pada simbiosis komensalisme ini hanya satu pihak saja yang diuntungkan, sementara pihak lain tidak mendapatkan pengaruh apapun. Beberapa contoh paling umum dari simbiosis mutualisme ini ialah yang pertama yaitu ikan remora dan ikan hiu. Mengapa ikan remora dan ikan hiu? Karena ikan remora biasanya berenang di dekat ikan hiu. Ikan remora mendapat keuntungan karena mendapat sisa makanan hiu dan mendapat perlindungan, sementara ikan hiu tidak akan berpengaruh. Jadi hanya salah satu pihak yang menguntungkan, dapat keuntungan dari simbiosis komensalisme ini. Baik, contoh yang kedua yaitu tanaman anggrek dan pohon mangga.
Anggrek dan pohon mangga. Anggrek akan menempel di pohon mangga agar mendapatkan sinar matahari dan zat air. Anggrek mendapatkan keuntungan karena bisa melakukan fotosintesis, sementara keuntungan pohon mangga tidak diuntungkan akan tetapi dirugikan. Tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Jadi anggrek di sini menguntungkan karena melekat di pohon mangga, akan tetapi pohon mangga tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Baik, contoh yang ketiga yaitu ikan badut dan anemon laut. Ikan badut biasanya tinggal di tentakel anemon laut. Ikan badut mendapatkan keuntungan karena terlindung dari pemangsanya, sementara anemon laut tidak akan terganggu dengan keberadaan ikan badut. Jadi hanya salah satu pihak yang diuntungkan, pihak yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Baik, kita masuk ke macam-macam yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ialah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan dan satu pihak diuntungkan. Adapun contoh dari simbiosis parasitisme ialah yang pertama ya kutu dan hewan. Mengapa kutu dan hewan? Karena kutu biasanya tinggal di tubuh hewan seperti kerbau, sapi, zebra, dan sebagainya. Kutu mendapat keuntungan karena mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan makanan dengan menghisap darah hewan tersebut. Sementara hewan-hewan tersebut dirugikan karena darahnya terhisap oleh kutu. Baik, contoh yang kedua yaitu lalat dan buah. Lalat dan buah. Lalat tinggal di dalam buah. Lalat akan mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat bertelur dan berkembang biak. Sementara buah akan dirugikan karena bisa menjadi busuk. Jadi salah satu diuntungkan dan salah satunya dirugikan. Untuk contoh yang ketiga yaitu cacing pita dan manusia. Cacing pita tinggal di sistem pencernaan manusia. Cacing pita mendapatkan keuntungan karena mengambil sisa sari makanan yang menyebabkan manusia menjadi dirugikan. Jadi cacing pita diuntungkan sedangkan manusia dirugikan. Baiklah, itulah materi simbiosis yang dimana terdapat 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme yang telah kita bahas tadi mengenai simbiosis tersebut. Baiklah, pada kesempatan kali ini mungkin inilah materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.